Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrat saling sindir di Twitter. Bermula ketika akun Twitter Demokrat yang sempat drop, jumlah followernya disindir oleh PSI. Lalu dibahas dengan pantun Cipali oleh Demokrat. Dropnya jumlah follower akun Twitter Demokrat diketahui pada Kamis kemarin. Saat itu, akun Twitter Demokrat yang dibuat sejak Februari 2011 hanya diikuti ratusan akun saja dari semula 200-an ribu akun. Di tengah kehebohan itu, akun Twitter DPP PSI mengunggah cuitan. Akun PSI mencuitkan doa agar akun Twitter mereka tidak mengalami kehilangan followers. PSI juga menyinggung soal tiket ke kantor bos Twitter Elon Musk. Ya Tuhan, lindungilah akun ini dari kehilangan followers dan following, agar kami tidak keder bin pusi. Kami belum mampu untuk beli tiket ke kantornya Elon Musk. Minta adminnya dong sis dan bro. Cuit PSI. Partai berlogo bintang Mercy itu melalui Deputi Bakomstra Demokrat Cipta Pancalaksana menyebut pihaknya sudah mengirim utusan ke kantor Twitter di Jakarta untuk mengatasi permasalahan jumlah followers tersebut. Kemudian berselang 1 hari, pukul 9, akun Twitter Demokrat akhirnya pulih. Akun tersebut kini memiliki followers sebanyak 233.000, yang padahal sebelumnya follower hanya diikuti ratusan akun saja. Kembali ke sindiran PSI soal follower Twitter, Partai Demokrat melontarkan balasan dengan pantun soal makan 3 ngaku 2. Demokrat juga menyebutkan kata Cipali dalam pantun tersebut. Beli mangga di Cipali, jangan makan 3 ngakunya 2. Alhamdulillah akun kembali, makasih atas doa sahabat semua. Demokrat juga mengajak netizen untuk membuat pantun yang mengandung kata makan 3 ngaku 2. Karena admin lagi senang akun kembali, admin ajak netizen bikin pantun. Syaratnya harus mengandung makan 3 ngaku 2. Pantun yang menari akan di RT. Pantun Cipali yang dilontarkan Demokrat seakan menyindir Ketua DPP PSI Sigit Widodo yang mengaku mengalami ketok harga di salah satu restoran di rest area tol Cipali. Untuk diketahui, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait dirinya yang mengaku diketok harga 150.000 di sebuah rumah makan di rest area KM 86 Tol Cikopo Paliman atau Cipali. Klarifikasi dan permohonan maaf tersebut ia unggah melalui cuitan di akun media sosial pribadinya. Untuk yang tidak berkenan dengan cuitan saya, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf. Demikian juga pada semua netizen Indonesia yang mungkin dibuat lelah dengan kontroversi cuitannya. Selain itu, ia juga mengklarifikasi soal jumlah porsi ketika makan di rumah makan tersebut yang sempat menuai kontroversi. Tentang cuitan pertama saya yang menyebut bahwa saya makan 2 porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan, mungkin diartikan bahwa ini hanya 1 nasi dan 1 ayam. Sedangkan dalam pengertian saya, 1 porsi artinya nasi ditambah lauk pauk lainnya. Ini yang kemudian saya detailkan dengan wawancara dengan media. Sigit juga menyebut rumah makan yang sempat mengketok dia dengan harga yang tidak wajar telah meminta maaf dan menawarkan untuk memberikan uang ganti atas kejadian tersebut. Akan tetapi ia menolak menerima karena ingin bertemu lebih dahulu dengan pemilik rumah makan. Pemilik rumah makan Hadiah telah menyampaikan ada kesalahan karena harga yang seharusnya 116.000 dinaikkan karyawannya menjadi 155.000. Beliau sudah minta maaf dan bersedia mengganti refund. Saya sangat mengapresiasi dengan hormat sikap beliau. Sampai sekarang saya belum memberikan nomor rekening untuk refund karena saya ingin bertemu dahulu dengan beliau untuk bersilaturahim. Kendati demikian, ia mengapresiasi langkah pihak terkait yang memberikan sanksi. Sigit berharap sanksi tersebut tidak sampai menutup rumah makan tempat dirinya sempat singgah. Namun, cuitan Sigit tersebut terlanjur membakar amarah netizen. Sebelumnya, ini semenjak kejadian viral yang di sebelah ini langsung tutup atau seperti apa ya Pak? Ya semenjak kejadian viral, besoknya baru tutup. Kan proses, jadi ada sanksi dari pihak dalam. Terus ini kan juga dipasang harga ya? Ini tuh memang setelah kejadian dipasang atau memang sebelumnya udah ada? Ya udah dipasang. Udah berapa lama ini? Itu sekitar
kurang lebih 2 pekan. Oh, 2 pekan. Terus selama masuk masa lebaran ya Pak? Ya, selama menjelang lebaran ini pemasangan bannernya ini. Ada ketakutan nggak sih Pak, ini kan jadi viral nih, rest area kilometer 6086A itu. Nah, untuk dari pedagang ada takut nggak? Jadi pembeli nggak mau datang atau seperti apa gitu? Alhamdulillah nggak ada ketakutan karena kita ikutin sesuai prosedur. Beragam cerita terjadi ketika mudik Idul Fitri 2023. Begitu pula yang viral terjadi, yakni pemudi diketok harga oleh sebuah rumah makan di rest area. Peristiwa ini dialami oleh juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Sigit Widodo, saat mudik melalui jalur Cipali. Ia bercerita soal dirinya membayar 2 porsi nasi ayam dengan harga Rp155.000 di rest area Cipali. Pada peristiwa itu, Sigit menyebut jika penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Ia juga memposting potret rumah makan yang dimaksud. Terlihat tulisan RM Hadiah yang menyediakan ayam goreng, bebek goreng, telur dadar, sup, dan sayur asam. Tampak dari foto itu, pengunjung bisa mengambil makanan dengan cara prasmanan. Terlihat pula ada 2 kulkas berisi minuman kemasan dan beberapa minuman saset yang tergantung. Ia pun menyarankan kepada pemudik yang sedang ngirit agar tidak makan di warung makan tersebut. Buat yang sedang istirahat di rest area KM 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. 2 porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan harganya Rp155.000 dan penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Tapi kalau sedang mau beramal saat lebaran, ya boleh saja. Rupanya cuitan itu ditanggapi oleh sang pemilik warung. Ia menegaskan kalau pihaknya akan memperbaiki pelayanan di warungnya. Sekali lagi kami mohon maaf dan akan segera memperbaiki sistem pembayaran dan melayani customer. Terima kasih Pak, salam rumah makan Hadiah, tulis akun Twitter Devinur. Sigit pun menyampaikan terima kasih atas tanggapan baik dari pihak rumah makan tersebut. Ia berharap bisa dilakukan perbaikan sesuai harapan konsumen yang sebenarnya sangat mendukung UMKM dan menginginkan UMKM lokal bisa bersaing dengan brand-brand besar. Ia juga merinci biaya yang seharusnya ia bayarkan dengan 2 porsi nasi ayam tersebut. Kemudian pihak pemilik warung pun berjanji akan membayar selisihnya. Menurut Sigit, seharusnya dirinya membayar Rp116.000 sampai Rp118.200 jika ditambah dengan PPN. Itu artinya sisa uang yang harus dibayarkan kepadanya, yakni sekitar Rp36.800. Saya dan keluarga atas nama RM Hadiah memohon maaf atas kelalaian karyawan kami saat bertransaksi dengan Bapak Sigit Widodo. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Sigit Widodo melalui DM pribadi di Instagram dan meminta izin untuk merefund selisih nilai kepada Bapak Sigit Widodo. Terakhir, ia pun akhirnya mengajak masyarakat untuk makan di tempat itu jika menepi di rest area tersebut. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya menu yang disediakan memang menarik. Sementara itu, nasib rumah makan Hadiah usai cuitan itu viral akhirnya diputuskan ditutup sementara waktu. Tentu saja, cuitan Sigit Widodo tersebut membuat netizen geram. Seperti Resti Caya, ia mentweet, ini penampakan Sigit Widodo, petinggi PSI ID yang baru-baru ini keciduk ambil 3 ayam, tapi ngakunya cuma 2. Sementara itu, Helmi Felis juga mentweet, gara-gara berlebihan menyampaikan berita dan tidak tepat, rumah makan tersebut ditutup. Tiga bener anak-anak PSI ini, kalau sama rakyat kecil, giliran sama cukong baiknya minta ampun. Pantas saja mereka benci Anies, mungkin gak suka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam cuitan tersebut, Helmi Felis juga menyertakan sebuah gambaran breakdown harga makan Sigit jubir PSI. Sementara Muhammad Muhajir mentweet,
Orang kaya baru, maklum tolol, 155.000 aja ribet. Sekali-kali momen lebaran gak setiap hari juga lewat situ. Masuk jalan tol, itu semua orang berduit. Mobil pribadi, 1 juta lebih mesti lo punya. Kalau bus umum dapat dari PO bus 1 kali makan. Hukum milik penguasa, nanti kembaliannya berapa? Info saya balikin 100 kali lipat. Oke ya. Raden Syamil mentweet, maaf bu, itu harga kelewatan murah di musim lebaran. Sungguh sangat murah dibandingkan jasa karyawan. Kalau ia minta balik uangnya, biar saya bersedia mengembalikan senilai uang yang dibayarkan, sekaligus ganti kuotanya. Sungguh memalukan. Ia juga menyertakan sebuah berita, anak saya memilih rumah makan hadiah, modelnya prasmanan, mengambil sendiri. Saya mengambil nasi sepotong ayam, telur dadar, dan tahu. Anak saya nasi 2 potong ayam, telur dadar, dan tempe. Kami sama-sama minum teh pucuk botol kecil. Lain halnya dengan imbangi media, ia mentweet, ngapain minta maaf sama cebi bakhil, ceker-ceker kedekut, kejam, kekel, medit kayak gitu. Seharusnya Anda laporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Karena jelas dari jumlah makanan yang mereka santap, kami melihat telah terjadi pembohongan publik dan pencemaran nama baik. Calon Bupati Bogor mentweet, kalau melihat daftar menu yang diambil dengan harga 155.000 menjadi wajar, jangan direfund bu.